pori-porinya membuka, banyak komedonya. Lama-lama menghitam. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masya Allah ya, tadi dari Ustadz Jami sudah cukup sebenarnya materinya ya untuk Tibun Nabawi. Sudah sangat semangat sekali. Ya, mungkin di sini ada yang sudah mengenal tentang Tibun Nabawi, atau mungkin ada yang baru, apa itu Tibun Nabawi. Secara umum, secara bahasa, Tibun Nabawi adalah salah satu konsep kesehatan ya, atau cara hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini banyak sekali efek dari apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata menyebabkan salah satu penyakit kita menaun, ya, penyakit kita bertambah dan tak kunjung sembuh. Ada yang punya penyakit menaun di sini? Ada. Apa itu, Bu? Sakit kepala, ya. Ada yang mungkin sakit lutut, ada yang asma, ada yang mau gangguan lambung, ya. Sering sekali kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, seperti halnya Ustadz Jami tadi sampaikan di awal dalam Al-Quran surat Abasa, yang jelas artinya adalah maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Jadi ibu-ibu pernah mungkin di sini ini di Jawa ya, di Karanganyar ya. Karanganyar mungkin samalah dengan di Bogor ya. Kalau masak ibu-ibu biasanya pakai bawang merah sama bawang putih campurin, betul nggak? Ya. Sering. Ibu, kalau ibu nanti merujuk pada konsep yang tidak disukai oleh Rasulullah adalah mencampurkan bawang merah dan bawang putih. Kenapa ibu-ibu? Karena akan menyebabkan bintik-bintik hitam di muka kita, di wajah kita, di kulit kita. Jadi ada seorang suami, mohon maaf ibu-ibu, ada seorang laki-laki yang menikah. Waktu menikah tidak keluar bintik-bintik hitamnya. Setelah menikah keluar bintik-bintik hitamnya. Ternyata diracun oleh ya. Dan sama, makanya banyak sekali hari ini ummahat ya, ibu-ibu ya, banyak sekali mempunyai kok ketika di depan cermin kok mukanya ada hitam di sini, tumbuh penuaan dini ya, kalau zaman sekarang bilang ya, biaya salon mahal ya, betul, beli kosmetik salah sasaran. Apa yang terjadi? Karena pola makan kita tidak mengikuti apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, dan ternyata punya efek. Yang pertama adalah belum ke kulit ibu-ibu, karena sini ibu-ibu semua. Ada bapaknya sedikit. Ternyata yang pertama dilemahkan adalah bawang merah dan bawang putih ketika dicampurkan ternyata akan meningkatkan angin dalam tubuhnya tinggi. Angin, makanya orang sini masuk angin gitu ya. Angin di sini akan bersifat dingin. Dingin apa? Adem. Ya. Yang kedua, dingin ini akan menyebabkan meningkatkan lendir atau dahak. Tuh. Dan dahak akan menyebabkan penyerapan nutrisi kita menjadi lemah. Ketika penyerapan tubuh kita lemah, penyerapan nutrisi kita lemah, apa yang terjadi ibu? Kalau ibu tidak mendapatkan haknya, kalau ibu tidak mendapatkan haknya, apa yang terjadi kira-kira? Sehari mungkin sabar ibu, 2 hari akan sabar. Kalau berhari-hari, sama dengan organ tubuh kita. Seharusnya sehari dapat sekian miligram nutrisi, ternyata nggak pernah dapat. Kenapa? Terhalang oleh dahak atau lendir dalam tubuhnya.
akan berpengaruh pada tidak hanya fisiknya, tapi jiwanya. Lambungnya masalah, paru-parunya bermasalah. Akan berpengaruh pada jiwanya, itu adalah kalau orang anak-anak muda katanya baperan gitu ibu. Baper apa tuh? Sedikit mudah tersinggung. Sensitif. Apa sensitif? Ya, jadi kurang nerimo ya. Pulang contoh yang sudah menikah, contoh biasa disapa lupa nyapa, tersinggung ya. Contoh, ternyata tadi unsur dingin tersebut ibu-ibu akan menyebabkan lemahnya lambung dan paru-paru, dan paru-paru ketika dingin akan berpengaruh pada 3 faktor. Yang pertama, kulit. Ini kulit ibu-ibu. Kenapa sih kalau sudah menikah cepat tua? Mungkin saja ya dikasih jatah belanja banyak kan, bawang merah, bawang putihnya dibanyakin ya, biar gurih gitu ya. Ternyata menyebabkan gangguan kulit. Pori-porinya membuka, banyak komedonya. Ya, lama-lama menghitam ya. Tapi kalau saya bukan karena gangguan kulit ya, asli ya, asli hitam. Ya. Yang kedua apa? Kulit. Yang kedua adalah sendi. Lututnya mulai mudah lemas atau kaku atau sakit. Diajak jalan sedikit, aduh, megang lututnya. Yang ketiga, menyebabkan gangguan kekuatan rambut. Rambutnya mudah rontok. Ada yang sedang alami seperti ini? Ingat, karena sifatnya daripada paru-paru adalah khawatir, was-was, baperan, ya, itu. Ya kitanya jadi berpengaruh seperti itu. Mudah diprovokasi, mudah ditakut-takuti. Ternyata dari pola makan kita yang salah memilih bumbu saja. Ini baru bumbu. Allah, Masya Allah. Baik, kalau saya di rumah, ya, ketika saya dulu menikah, saya training istri dulu selama kurang lebih 3 bulan. Karena kebetulan saya dapat istri emang belum bisa masak. Ya, saya training selama 3 bulan. Alhamdulillah, beliau sekarang sudah ngerti ya, karena sudah menikah dengan saya kurang lebih 15 tahun. Ya, jadi sudah paham bagaimana cara masak yang baik. Contoh, saya tidurnya terlalu malam. Saya pulang ya jam 11 malam, tidur jam setengah 12 contoh. Maka beliau tidak akan mungkin masak di pagi hari, ya. Sayurnya yaitu sayur sawi itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti beliau masak tempe dicampur dengan lengkuas. Tahu nggak lengkuas? Ya. Campur tahu. Ya, dan tidak pakai kecap, tapi pakai madu. Jadi kita sudah tidak menggunakan kecap, madu. Jadi kita mau matang, ibu-ibu kasih madunya. Dan garamnya ketika sudah mau matang, bukan digoreng sama minyaknya. Biasanya gitu Bu ya? Sering Bu? Ya itu Ibu, kadang makanya di mana-mana yang cepat meninggal suami, betul nggak? Iya. Yang keratun siapa? Istrinya. Ini, lanjut ya. Ini baru itu. Ketika beliau awal pertama mengatakan, Mas, ya kebetulan istri saya orang Jawa dan saya juga orang Jawa. Oke, saya dari Banyumas, istri juga satu dari Banyumas. Sekampung ceritanya. Ya, saya merantau di Bogor. Ditelepon sama orang tua, Yuda, kamu menikah ya? Bingung suruh menikah. Pas pulang sudah siapin semua gitu ya. Tinggal menikah aja. Ya sudah menikah. Masya Allah, ternyata istri itu belum bisa masak seperti apa yang saya inginkan. Ya, alhamdulillah. Terus menerus belajar bagaimana masak yang baik. Yang kedua,
Tadi baru bumbunya. Ibu-ibu mungkin sering masak ada namanya ikan asin, pernah? Dicampur dengan kacang kulit, kacang tanah. Terus dikasih apa lagi? Tempe. Ibu, tahu nggak ini penyebab apa? Asam lambung yang terperangkap di lambung bagian atas. Sering sakit, nyeri uluha. Bagi seorang perempuan menjadikan namanya bahasa kita itu stagnasi. Apa namanya? Menyempit. Menjadikan penyempitan ke wilayah organ bagian bawah. Contoh Pak, sistem reproduksi, ya. Permasalahan buang air besar, buang air kecil. Makanya zaman sekarang banyak orang yang mengeluhkan ini ya, WA, ya, WA atau sama sekarang WA nggak ada SMS ya. Malam-malam WA, Assalamualaikum Ustaz, istri saya guling-guling. Loh, kenapa emang? Serupan? Enggak, nyeri haid. Oh, nggak apa-apa itu, insya Allah. Caranya mudah, ibu-ibu. Caranya mudah Pak, ya. Gimana caranya? Istri suruh tiduran, terus pegang tangannya, ditekan di sininya. Nanti diajarin mau? Baik. Tapi nggak boleh baca doa tidur. Baik. Itu tadi mencampurkan saja. Ada pun sayuran, ada yang makan, ada yang sayuran namanya sayur kacang panjang, betul? Kacang panjang dicampur dengan jengkol. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu kalau di warteg ada. Ya, dikasih namanya udang-udang kecil-kecil, namanya apa? Ebi. Ya? Udah ada ebinya, jengkol nggak ya? Pakai apa sih? Saudaranya ya. Baik, bismillah. Saya izin minum dulu. Pete Cina itu apa? Lamtoro. Masya Allah. Ibu, kalau ibu-ibu sering konsumsi lamtoro dicampur dengan ebi, apa yang terjadi ibu? Sering mengeluhkan sakit kepala bagian belakang. Karena sifatnya seorang wanita itu berbeda dengan sifatnya laki-laki. Jadi seorang laki itu akan memperkuat hormon namanya. Ya. Jadi daya ingatnya tajam, ya. Jadi nggak betah di rumah. Saking panasnya hormonnya. Bagi seorang wanita, Pak, sama nggak betah di rumah, tapi menyebabkan gangguan leher bagian atas. Karena hormonnya mendekati seorang laki-laki. Nah ini nggak boleh. Jadi cepat menopause. Aduh, bingung juga nanti makan apa ya. Kalau kita merujuk pada salah satu kitab ya yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ada beberapa perkara makanan yang tidak disukai Rasulullah ketika dicampurkan. Yang pertama tadi, tidak mencampurkan bawang merah dan bawang putih. Yang kedua, mencampurkan buah dan susu. Aduh, es buah segar ini. Ya, mengkonsumsi makanan dibakar yang berkuah. Contohnya Pak, sate sama sopnya. Enak. Nggak boleh. Mencampurkan ikan dan susu. Sekarang ini ada sop susu. Ikan campur susu, sopnya nggak pakai santan. Ya. Mencampurkan yang panas dan yang dingin. Makanya bakso, minumnya es teh manis. Kecepatan nggak? Nanti saya share insya Allah videonya. Kebetulan ibu-ibu di sini insya Allah masuk TV MHO TV yang punya parabola, insya Allah akan kita siarkan di MHO TV. Temanya sehat bersama Toba. Ya. Yang kedua, linknya nanti di YouTube ada juga MHO TV. Nanti temanya mungkin ini Karang Pandan ya. Insya Allah nanti ada. Insya Allah sasar ke Abu Thorik atau Ummu Thorik. Jadi beliau ini beliau
guru kita di Bogor. Qadarullah, saya lagi berjalan ke Sragen, suruh mampir di Sragen, isi materi kemarin nyampe jam 12 malam, pagi nyampe jam 7, balik lagi ke sini, suruh di sini. Nanti malam insyaallah di Sragen lagi jam 8, insyaallah nyampe jam 10 atau jam 11 malam. Besok pulang ke Bogor lagi. Sampai makanan tadi ya, sudah paham apa yang tidak disukai? Enak? Ternyata kita hari ini sudah merusak diri kita. Makanya wajar. Kita hari ini ada salah satu seseorang yang merusak sumber daripada permasalahan penyakit yaitu perut kita. Ketika perut kita bermasalah, maka semua akan bermasalah. Ketika pola makannya masalah, akan bermasalah. Ya, ibu, ada yang suka mengkonsumsi buah di pagi hari, tapi mempunyai ciri-ciri kakinya dingin, ya, sering sakit punggungnya, ya, hidung sering tersumbat, masih konsumsi buah di pagi hari, lebih cenderung akan terkena miom atau kista. Gak boleh. Ibu-ibu tuh nggak boleh konsumsi pagi hari buah, konsumsi siang, ya. Pagi hari pun untuk lancarin ini, ya lancar lama-lama kakinya kaku, semutan, mati rasa, ya. Ini masalah. Suka bu? Ada yang suka makan buah pagi hari? Ada. Seorang wanita untuk memperbaiki kulit, memperhalus kulit itu sederhana. Yang pertama adalah harus tidak boleh dalam kondisi kesedihan. Itu nggak boleh sedih. Ya serius. Kalau seorang wanita, seorang ibu-ibu dalam kondisi kesedihan, maka akan cepat tua. Ya ibu ya. Yang kedua, tidak boleh dalam kondisi ketakutan. Takut pun akan cepat tua. Yang ketiga, dalam kondisi kebingungan juga cepat tua. Kulitnya akan membuka pori-porinya, keluar komedonya, menghitam. Karena banyak makan bawang merah dan bawang putih. Mau pola makan diperhatikan. Pola makan diperhatikan. Apalagi kalau sudah menikah jarang olahraga. Temunya dapur, depan lagi, dapur lagi, ya. Apalagi kalau istri saya, ya, jarang sekali pulang rumah, seminggu sekali. Saya punya anak paling sedikit mungkin di sini. Anak saya baru 7. Ada yang lebih dari saya? Nggak ada ya? Saya tanya waktu sebelum berangkat, beliau cerita, Mas, saya tuh nggak berani doa supaya tidak hamil lagi katanya. Kenapa emangnya? Suatu saat nanti anak-anak udah gede, saya kesepian, pengen punya anak lagi, nggak bisa punya anak lagi. Oh, baguslah. Saya juga bingung juga. Ada 7. Ya, ya udah kamu sabar-sabar aja di rumah. Ya, jadi jarang berangkat kemana-mana ya. Seminggu sekali baru saja keluar. Jadi ibu-ibu yang semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan menjaga daripada makanan kita, memperhatikan makanan kita. Ketika ibu-ibu tadi terjadi namanya stagnasi di wilayah hati atau perut bagian atas, ibu akan menyebabkan gangguan perut bagian bawah. Contohnya sistem reproduksi, ya. Yang kedua nyeri, yang ketiga sakit pinggang, yang keempat mati rasa. Ada yang paham mati rasa? Ada yang kakinya mati rasa? Ada. Kayak tebel gitu, tahu tebal? Kesemutan pada tingkat lanjut. Itu ternyata di makanannya bu. Kalau suami ibu makannya sama dengan ibu, kok keluhannya sama. Contoh, aduh sering sakit pinggang. Kok sama sih? Jangan-jangan saya diracun ibu ya? Bisa. Yang kedua, semutan. Kalau orang udah kesemutan, udah mulai pikun. Tapi bagi seorang wanita, kalau kesemutan tetap daya ingatnya tajam. Maka seorang wanita dengan seorang laki-laki beda. Kalau seorang laki-laki sudah mulai sering kesemutan, dipastikan daya ingatnya menurun. Jadi jangan sampai ibu-ibu nyalakan suami, ya. Bapak nih, apa-apa lupa. Nah, padahal yang ngeracun siapa? Kalau suami tahu, aduh gini, gara-gara ibu nih ya, nyari kunci sampai muter-muter, ya ternyata di jaketnya, muter-muter. Ini lah contoh ya.
Ada banyak kisah cerita ibu-ibu. Ada seseorang berangkat ke pasar ibu, naik motor biasanya, ya, diparkirin tempat yang biasa. Ceritanya pakai motor biasa. Terus dia pulang lagi dan besok berangkat ke pasar lagi. Karena biasa di tempat itu aman ibu-ibu, ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba motornya nggak ada di tempat parkiran biasa dia. Ribut, lapor ke satpam. Ternyata udah sejam kemudian lapor ke satpam lagi, Pak, ternyata motornya saya ketinggalan. Tadi naik Grab. Nah, efek pikun ini ternyata merugikan juga orang. Ada yang begitu? Nggak ada di sini ya? Di sana aja, di sana, ya, di Bogor ada. Ya, ribut tuh dan nelfonin, motor hilang. Telepon ke rumah, motornya hilang. Motornya mana, Pak? Yang merah. Ada di rumah. Bapak kan tadi dianterin. Oh iya, lupa. Dan ahli ini yang menceritakan adalah istrinya untuk menerapi suaminya. Bagaimana caranya suaminya tidak pikun. Allah, Masya Allah. Siapa yang racun? Ibu-ibu, semoga hari ini kita belajar sedikit-sedikit, karena waktu juga dikasih sedikit, ya. Bagaimana nanti kita ajarkan yang sudah terjadi sudah. Untuk menetralkan racun dalam tubuh kita yang berhubungan dengan darah. Ibu nanti pastikan ketika masak nasi, ada sedikit namanya kayu manis dicampurkan di dalam nasi tersebut. Campurkan kayu manis tersebut sepanjang daripada ujung jari kita, sepanjang jari kita. Taruhlah di situ sering-sering. Dan ingat ibu, kalau masak jangan sampai nasinya lebih dari 8 jam. Ya ibu sibuk, ya masak pagi nyampe pagi lagi, jangan bu. Sekali masak habis. Bisa bu? Kenapa bu? Masak pakai pakai apa? Oh hau. Pakai pawon? Tahu orang Sunda ya. Pakai tungku. Nganggen apa? Lo magicom tinggal ceklek. Sekali masak habis. Bisa bu? Minum dimakan 3 kali, pagi, siang, sore. Boten setunggal, sekali nggih. Sekali aja. Karena 3 kali? Kira-kira bu? Saya sendiri kalau pulang telat, udah gak ada makanan bu. Ya anak 7. Ya, kalau udah pulang, telat nih, habis makanan. Udah pulang, tanya, udah makan belum? Alhamdulillah sudah dimasakin sama teteh. Teteh yang mana? Depan. Di warung. Ya, jadi sekali masak habis. Berapa watt sih bu masak? Jangan sampai meracuni keluarga kita karena kemalasan kita. Kasih kayu manis ya untuk netralin makanan yang dulu ya. Ibu-ibu untuk menetralkan kulit-kulit yang sudah kena racun bawang merah dan bawang putih ya. Nanti ambil kunyit, kencur ya. Kalau ada temulawak, kalau nggak ada cukup 2 itu diparut ya. Diparut, tempelkan di wajah kita, dimaskerkan agar mengangkat daripada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kulit. Karena apa? Kunyit kali kencur bu. Kencur tuh cikur. Jawan apa? Kencur nggih? Kunyit kunir. Nggih? Koneng. Nggih. Ya bisa ya? Itu diparut bu. Perbandingan sama aja ibu, diparut buat masker. Kalau sudah ibu buat maskeran, ibu biarkan dulu kurang lebih 45 menit ya, tapi jangan dibawa jalan-jalan bu ya. Maksudnya ibu sambil masak, bukan. Ibu sambil tiduran. Kurang lebih 45 menit, sekawan doso gangsal nggih. 45 menit biarkan dulu. Nanti dibersihkan dengan madu hangat. Di madu, ditaruh di air, diaduk buat cuci muka. Kalau mau memang madi
madu. Iya. Sekali-kali lah ibu-ibu mandi kembang selama 3 bulan. Iya Bu, kenapa Bu? Jangan ketika mau menikah dibanding kembang, setelah nikah mandi gosong. Ya beli aja yang di kuburan Bu, yang kiloan Bu. Direndam dulu kurang lebih 3 jam nanti buat mandi. Itu menjadikan tubuh kita nggak stres, kulit kita nggak stres. Enak nggak? Bukan ritual. Saya pernah mendiang mertua saya pulang dari Bogor ke Banyumas. Saya mampir ke Pasar Kroya namanya. Tahu Kroya? Saya beli bunga, 1 kresek gitu ya. Saya pas turun jatuh dari mobil. Saya lupa tidur dulu kan. Tidur, ribut di rumah. Ada apa Pak? Kamu ada yang nggak suka, kamu diguna-guna. Maksudnya Pak, itu di bawah mobil ada apa? Ada kembang. Itu buat mandi Pak. Ya, jadi untuk nyegerin Pak badan. Gak apa-apa Ibu, mandi aja Bu. Ya, jangan berpikir ritual, berpikir di mitos. Mandi aja. Ibu kan suka yang wangi kan? Apa yang apek? Baik, lanjut ya. Bagaimana terapinya selanjutnya setelah dilulur dengan kencur dan kunyit? Adalah dibasuh atau kita cuci muka dengan air daripada Bagaimana kalau kunyit, kencur dicampur madu buat luluran? Itu lebih bagus, tapi boros. Cuci muka aja. Cuci mukanya 1 sendok, sedikit air di gelas yang ada air agak panas, cuci muka. Masya Allah Bu, beda. Ibu yang punya flek hitam cepet hilang. Tanpa perlu make up mahal-mahal. Tinggal ke dapur. Bahkan ada make up yang sederhana Ibu, yang murah gratis insya Allah, tapi harus nyangkul dulu. Ada dengan tanah lempung namanya. Tanah lempung juga sebagai obat atau untuk menghaluskan kulit. Tapi bagaimana cara lempungnya ini perlu ikut pelatihan. Tapi nggak usah lah. Yang gampangnya kencur sama cuci mukanya pakai Di sini banyak madu, tinggal cari madu, ya. Banyak kan? Terserah madu apa aja. Ya. Lanjut. Ketika sudah nyampe permasalahannya adalah gangguan lututnya. Ada yang suka sakit lutut? Yang suka sakit lutut? Ibu, saya langsung ajarin Bu ya. Ini jam 5 kurang 7 menit. Kata panitia jam 5 udah selesai. Betul ya? Betul ya Bu? Kalau lebih nggak boleh ya? Ustadz, contohin Ustadz. Ini beliau tadi malam sudah belajar dan barusan saya ajarkan terapi ambien yang sederhana, Masya Allah langsung ada perubahan. Ada yang kena wasir nggak? Ada yang kena wasir nggak? Wasir itu apa? Ambien apa? Wasir juga ya. Kita ajarkan mengenai terapi lutut, Ustaz. Tolong dijelasin, Ustaz. Saya bagi peraga aja. Sini Ustaz. Di luar mungkin ya? Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ibu-ibu kalau sakit lutut pura-pura sakit atau kelihatan sakit? Oh, nggak pura-pura ya? Padahal saya sering pura-pura sakit. Kurang perhatian itu. Baik. Ibu, kalau ada yang sakit kaki sebelah kanan lututnya, Ibu contoh sholat sujud nggak bisa. Caranya sederhana, tidak perlu terapi yang susah. Ibu lihat tangan beliau, Masya Allah. Ya. Di sini ada otot Bu, yang di atas tulang nih Bu. Ini, Ibu tekan. Bukan gini. Tekan begini ya Bu ya, begini. Ya. Seperti ini. Ya seperti itu, tolong Sat, digini Sat, sama Sat. Seperti ini. Iya. Iya. Bukan gini. Bukan di tengah-tengah sini, bukan ya, bukan masuk angin ini ya. Ini bukan masuk angin, tapi di otot yang sini nih. Bukan di sini ya. Baik, pegang Sat. Sebelah kanan, sebelah kiri.
Tergantung penyakitnya. Kalau dia sakit sebelah kanan, berarti yang tangan sebelah kanan lebih sakit biasanya. Kalau yang sebelah kiri, berarti sebelah kiri yang sakit. Bisa, Bu? Cek dulu ya. Kita cek sakit sebelah mana. Seumpama sebelah kanan, Ustaz. Kanan. Sebelah kanan. Maka terapi sebelah kanannya. Iya betul. Pegang seperti ini. Terapinya adalah beliau untuk menggerakkan lututnya ke bawah. Katain Bapak, Ustaz. Oke. Tuh. Tuh, 2, 3 ke bawah. Ketika naik ke atas, baru dipencet, ibu-ibu. Angkat, tencet. Tanya lagi, udah sembuh belum? Belum, tarik ke bawah. Ke atas, tencet. Jangan dipencet terus. Sudah? Udah. Masya Allah. Gara-gara naik curug ini. Pas kebetulan sakit lututnya. Yang kedua, siapa yang di sini punya anak yang suka sakit gigi? Ada? Yang sedang sakit gigi ada? Sakit gigi, Ibu. Sakit gigi di geraham paling bawah ini gangguan lambung. Gigi geraham yang atas itu gangguan paru-paru. Gigi paling depan gangguan nutrisi. Kalau orang punya gangguan paru-paru, gigi geraham bagian atas paling belakang. Kalau lambung adalah gigi geraham paling bawah bolong. Ada yang giginya bolong bagian bawah? Berat. Enggak, anak-anak. Kebanyakan makan apa? Coklat, fried chicken. Karena ini untuk apa? Ngunyah. Ya. Makanya kalau lihat gigi, ya nanti lihat anaknya, lihat giginya. Oh, gigi bawah. Oh, lambungnya. Berarti ini harus perhatikan makanannya. Oh, paru-parunya. Ibu-ibu, penyakit paru-paru disebabkan adalah faktornya cuma satu, Bu. Kekecewaan yang menyebabkan kesedihan. Udah cewek sedih lagi. Ada nggak kecewa yang bahagia? Asik kecewa ya, nggak ada. Itu menyebabkan gangguan paru-paru. Yang kedua, Gigi. sakit gigi, Bu. Ibu praktek ini. Yang ibu itu tuh yang sakit gigi, ada yang sakit gigi. Ada yang sakit gigi, Bu? Tolong dibantu. Oke, ibu. Mundur. Ini beliau Masya Allah masternya of terapis. Gigi boleh maju. Ya, di belakang. Oh ya, boleh. Panitia, mohon izin. Ini langsung praktek aja ya, karena waktunya terbatas. Saya kalau ke sini cuman materi kayaknya ibu kayaknya kurang oke ya. Harus praktek dia. Karena udah banyak full materi di sini. Maju sakit gigi. Oh, di depan. Allah. Maju lagi silakan yang sakit gigi. Langsung praktek boleh. Ibu mohon Bu Eni tolong pegang tangannya beliau yang sakit, tolong HP-nya ditaruh dulu. Ada yang nggak yang siap jadi terapisnya? Stop. Ada yang nggak yang jadi mau terapisnya? Jangan jadi pasiennya. Siap, boleh, maju. Di tempatnya kepenuhan ibu-ibu, boleh mundur dulu. Biar semuanya mendapatkan giliran, agar menjadikan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi bermanfaat di lingkungan kita, ya, di keluarga kita insyaallah. Baik. Dites dulu ya, sakitnya sebelah mana ya? Sebelah kanan, sebelah kiri sakitnya? Geraham atas sebelah kiri. Aduh, kekecewaan yang menyebabkan kesedihan. Ada yang kecewa? Ibu sudah nggak boleh konsumsi asam jawa, gula pasir, teh manis kan nggak boleh. Semakin tambah kecewa. Ya, sukanya justru yang kayak yang menyenangkan, Bu ya? Emas, perhiasan yang suka. Baik, cukup. Ibu sudah pegang? Tepat? Ibu caranya nanti ya, ketika jangan pencet dulu ya. Nanti ketika beliau ibu tolong gerakin mulutnya. Contoh gini. Yang kuat. Setelah kuat ya baru tekan. Oke, sek langsung tekan sekali. Tek 1 2 3 4 5 6 7 lepas. Tapi tetap ketika dipencet mulutnya tetap gerak-gerak. Paham? Kiri ya? Baik, bismillah. Kita mulai, Bunda.
1, 2, 3 gerakin mulutnya. Yang lebih cepat. Pencet. Tetap di kanan. Terus lebih cepat. Lepas. Udah. Tanya. Masih sakit ya giginya? Berkurang. Masya Allah. Iya bener berkurang. Berkurang kira-kira berapa banyak? Berapa ya? Baru 40. Allahu Akbar. Diulangi lagi ya. Gusi itu saat kalau gusi Kalau gusi mana Pak? Bentar, satu-satu dulu. Yang sakit gusi yang mana Ibu? kiri. Kiri. Atas atau bawah? Atas. Oh, keletihan Ibu. Ibu dari mana? Habis dari mana? Habis dari mana? Keletihan. Enggak kemana. Kok bisa begitu? Bengkak? Hah? Oh, keletihan Ibu. Ibu keletihan. Bentar Bu ya, sabar nggih. Baik, bismillah. Diulangi lagi, Bun. Lihatnya ke beliau, jangan ke sini. Karena beliau terapisnya. Baik. Mulai. Lebih kuat lagi, kuat lagi. Pencet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepas. Masih sakit. Berkurang lebih banyak lagi? Iya. Masya Allah. Mau diterusin atau cukup? Sampai sembuh nggak? Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi, Bu. Berarti Hanya hilang. kecewa itu harus dimaafkan, Bu. Baik, kita mulai. 1, Ibu fokus. 2, 3. Tekan. Lepas. Masya Allah. Sekarang Lebih tambah lagi enak? Tinggal sedikit. Ya, sudah Bu, jangan banyak-banyak. Sudah. Sedikit lagi. Sudah. silahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Artinya di sini, Ibu, gampang nggak Bu Eni? Gampang. Berarti bisa nolong orang kan? Insya Allah. Sekarang nanti, Ibu terapis kan ya? Ibu terapisnya ya? Baik, pegang tangannya beliau. Cari dulu tangan yang sakit. Ingat Bu ya, bukan masuk angin ini Bu ya. Sudah Bu? Ibu gini. Ini kan di sini. Ya, gini yuk. Mana? Mulutnya Bu. Bisa Bu, sakit nggih? Sakit mboten? Nggih. Nggih. Sabar Bu. Ini belum ada perintah. Bismillah. Ibu mulai gerakan. 1, 2, 3 gerakin. Pencet. Cukup. Ibu udah mulai berkurang sakitnya Bu? Ini udah nggak terlalu sakit tapi itu bengkaknya masih. Oh, nggih bengkak. Nek bengkak Ibu kumur-kumur lawan nggih Bu? Iya. Kumur-kumur kali napa Bu? Air garam. Ini udah pinter. Ya? Nggih. Air garam. Kali galem boleh. Sirih boleh. Kali air anget cukup boleh. Yang penting Ibu sebenarnya Ibu punya cucu, ada suami atau ada anak laki-laki? Cucu banyak. Oh. Pinten cucunya Bu? Suami ada. Baru 7. Banyak Bu. Oh, salah. Ibu, mohon izin Bu. Ibu nanti kalau pas di rumah, ya, Ibu tolong ada yang nginjek betisnya Ibu ya. Iya. Betis apa? Kempol. Sini. Iya itu. Nggih. Kempol apa betis? Kental apa betis sama saja. Sama nggih? Kempole, betisnya diinjek-injek nggih. Pelan-pelan Bu. Nanti agak lama biar nggak terlalu sakit, biar ini kempes, nggih. Insyaallah nggih. Oke, monggo, Bu. Yang sakit gigi lagi, ini mumpung lagi ada Bu Eni. Master terapis. Oh, Tapi, Kadang kabur. oh berarti Ibu angin-anginan nggih Bu. Nggih. Ibu nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan kecap Bu ya. Semalam, Masya Allah, dengan izin Allah tentunya, ya, salah satu yang dituakan di pondok di Sragen, beliau tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau ketemu orang nggak tahu siapa orangnya, tahu tapi kenal suaranya. Kemarin semalam saya ajarkan terapi untuk gangguan mata.
Alhamdulillah dengan izin Allah. Berapa lama Ustaz diterapin Ustaz? Tidak nyampe setengah jam bisa melihat dengan jelas. Karena di sini dibatasi waktu, saya nggak banyak bisa mengajarkan. Kebetulan saya kasih mungkin tiga aja ya, cukup ya? 3 cukup ya? Atau kurang? Tadi itu Pertama adalah sakit lutut, kedua sakit gigi, yang ketiga saya jawab pertanyaan ibu. Gatal ibu disebabkan Allah beliau lebih suka makanan yang lebih dari 8 jam. Makanan terkering, frozen food, bakso. Ya. Jadi makanan yang udah lewat dari 8 jam. Jadi hamil, ibu-ibu, saya tanya jujur Bu ya, kalau ibu hamil bahagia atau sedih? Ya, sebetulnya. Aku sebetulnya, Bu, kalau istri saya, anak saya udah 3 tahun, itu pasti kenapa nggak hamil-hamil ya? Bingung lah. Duh, ya. Saya sendiri yang sedih kalau istri hamil. Kalau istri selalu bahagia sekali. Saya malah sedih. Ya, ibu bisa jadi ibu ada kesedihan Bu. Bisa jadi ada kesedihan ketika hamilnya. Ajak ngobrol saja, ya Bu ya. Nanti kalau kita bahas tentang jiwa yang memberi organ yang memberi jiwa, nanti akan puas kita, insya Allah. Sekarang saya tutup dulu beberapa faktor yang supaya kita paham dulu. Ibu, jiwa itu yang paling mendalam itu menjadikan penyakit tubuh kita. Yang pertama adalah, Bu, kecewa. Kalau udah kecewa menjadikan apa? Benci. Kalau udah benci apa Bu? Dendam. Kalau dendam pengennya apa Bu? Emosi. Ya, ibu, kecewa, benci dan dendam ini termasuk dalam amarah. Dalam Islam, dalam konsep Tibbun Nabawi jelas sekali bahwa kita tidak boleh marah melebihi dari 3 jam. Pertanyaannya Ibu pernah marah nggak melebihi setahun? Alhamdulillah, masya Allah. Ibu pernah nggak kecewa melebihi setahun? Boleh sedikit. Ibu pernah nggak benci dari zaman dulu, sampai sekarang masih ada bencinya? Nggak ada. Yang diem berarti ada. malaikat kayaknya. Ibu, benci termasuk marah. Kecewa juga bedanya marah dengan kecewa apa? Sama aja. Kecewa bedanya adalah harapan yang tidak sesuai keinginan. Sedangkan benci, kecewa yang terus kalau pertama ya udahlah nggak apa-apa. Kedua, ketiga, benci. Ibu, siapapun yang dibenci ibu, walaupun dia mengatakan kebenaran tetap sah. Itu Bu ya. Kalau dendam gimana Bu? Ditahan dalam diri menjadi penyakit, namanya penyakit menahan. Jadi orang kena penyakit menahan, yang pertama adalah yang perlu diperbaiki adalah bagaimana nilai kekecewaannya, bagaimana nilai kebenciannya, dan bagaimana dendam dalam dirinya. Apalagi benci atau kecewa dengan pasangan kita. Saya kecewa sekali dengan istri, kecewa dengan suami. Nah ini menjadi apa? Mati rasa Bu. Ibu kecewa, saya pastikan rasanya akan mulai berkurang. Walaupun bertahan. Kenapa? Qadarullah. Takdir. Tapi tidak seperti itu dalam manajemennya. Nanti kalau kita belajar manajemen ini, diusir saya di sini. Saya tahu, ya.
Baik, cukup ya, insya Allah saya tutup seperti itu. Dan saya ajarkan terapi terakhir adalah bagaimana pilihan aja ya Ustaz ya, Nyeri head. untuk mengatasi permasalahan nyeri haid atau wasir. Milih yang mana? Vertigo. Hasil aja. Baik, sabar. Yang pengen masalah vertigo angkat tangannya. Sedikit. Asam lambung. Asam lambung, baik. Yang kedua yang pengen masalah gangguan nyeri haid. Sedikit banget, 1 2. Baik, sedikit ya. Perawannya mungkin. Loh, sekarang ini ibu-ibu ya, dengan banyak makanan instan itu penyebab utama itu. Mie instan itu sumbernya. Es krim, frozen food, sumbernya. Berarti sepakatnya apa? Vertigo? Wasir. Sabar. Ini waktu tinggal 4 menit. Izin dulu sama Ustaz. Yang lagi sakit kepala siapa dulu? Yang sakit kepalanya. Berdiri silakan. Kayaknya vertigo aja dulu, Ustaz. Baik. Bagaimana kalau kita ajarkan 3, mau nggak? Vertigo, wasir, nyeri head, mau? Masya Allah. Nyesel nggak hari ini belajar? Bagus. Jangan diundang lagi ya Bu ya. Baik, bismillah. Vertigo dulu Ustaz. Yang vertigo tolong pegang tangannya Bu. Boleh dekat Bu terapis. Pegang tangannya kayak tadi, dicek dulu tangan kanan kirinya sakit sebelah mana, vertigo ke kanan atau ke kiri. Oh, bukan di situ Bu. Ya di situ. Biar langsung praktek. Bismillah. Ya, sakit sebelah mana Bu? Kiri mana, kanan kiri Bu? Baik, Ibu silakan duduk. Madep ke sana Bu. Madep ke sana Bu. Sekarang ada lagi terasa vertigo atau enggak? Oh. Alhamdulillah. Enggak, Ibu maksud saya kalau lagi sakit vertigo. Ibu enggak sakit? Sekarang enggak. Iya. Kan kadang-kadang gitu loh. Datangnya mendadak gitu loh. Serangan gitu. Enggak. Baik, saya maunya yang lagi sakit Ibu. Tapi mau nolong Ibu, Ibu belajar nggih? Ibu belajar ya? Ibu sakit, lagi sakit nggak? Iya, agak sakit. Baik, Ibu duduk dulu Bu. Nggak apa-apa Bu. Duduk sini aja. Ya, duduk. Sebelah mana Bu yang sakit Bu? Kiri. Berarti Ibu memang vertigonya disebabkan oleh gangguan asam lambung. Oke, Ibu monggo duduk. Ibu seperti ini duduknya. Madep ke sana Ibu ya, ke sawah. Serius Bu, serius. Sana. Sebelah kiri mana Bu? Tangan Ibu kiri. Bagus. Ibu sini, Ustaz tolong contoh sini duduk. Duduk Ustaz. Istirahat. Kalau saya kadang ekstrim juga ya. Contoh saya, afwan Ustaz. Contoh kalau kiri saya sering pegang ininya. Apa? Cepil. Telinga ya, telinga alias kuping ya. Dia saya tarik begini, mulutnya sambil gini, digerak-gerakin ke depan. Tapi digerakin. Monyong-monyong. Monyong-monyongin Bu. Oke. Ya. Ya. Nanti, tapi kalau semama mau seperti itu Ibu. Karena Ibu hari ini dibantu oleh Bu Eni Halim, Tank. Lengkap. Ya. Maka Ibu segini aja Bu, di sini cari di bahunya Ibu sebelah kiri. Ya. Bahu ini Bu di sini. Bu di situ. Oh iya. Ya. Di bahunya Ibu cari yang paling keras. Ibu nanti kafitain, cari yang paling apa? Yang paling keras. Maka Ibu angguk ini Bu. Angguk. Ibu angguk-angguk Bu. Atau gini-gini atau ke belakang. Ya. Nggih. Bismillah. Bentar, sabar. Ibu semangat banget Ibu ya, Masya Allah. Oke, sabar. Baik, bismillah. Ibu tentukan titiknya sudah? Dua ini? Baik.
Baik, ketika ibu gerak, satu gerakin ke depan, kepalanya ke depan ibu. Oke. Ibu ke depan bu, gerakin. Aduh, bangun bu, pada bangun bu. Tekan bu ini. Tekan. Angka mungkin, tekan lagi bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cekap, cukup. Ibu tolong mohon izin pesan saya ke ibu semua, tolong jangan racuni suami-suami ibu. Ya, jadikan ibu menjadi ibu yang baik, ya, dan terus menjaga daripada kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.